Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup membagongkan kaum muslimin. Ini dari channel Anak Pasar Hijrah ya. Di sini menampilkan ada seorang ustadz yang di sini nggak ada namanya ya. Ustadz siapa nggak ngerti, nggak ada namanya. Dan di sini dibuat judul ya, pura-pura jadi Ustadz Salafi, padahal udah ketahuan duluan. Pura-pura jadi Ustadz Salafi. Ya. Tapi kalau kami lihat di sini, ya, ini yang nggak ngerti ya, mungkin Anak Pasar Hijrah ini punya video panjangnya, ya, dan kemudian di video tersebut orang ini mengaku sebagai Ustadz Salafi. Ya, wallahu alam. Yang jelas di sini kalau kami menyimak videonya, ya, di sini Ustadz ini membahas masalah pembagian tauhid. Kata dia, pembagian tauhid itu tidak ada dalilnya berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dan supaya lebih jelas, coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Ya. Apakah ada dalil pembagian tauhid menjadi 3 bagian? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifah. Jawabannya tidak ada. Sekali lagi, tidak ada satupun dalil Al-Quran maupun hadis yang membagi tauhid menjadi 3 bagian. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah membaginya, pun dengan para sahabat. Kalau misalnya pembagian tauhid itu dianggap baik, maka Rasulullah SAW sendirilah yang akan membagi tauhid itu menjadi 3 bagian, pun juga dengan para sahabat. Tapi faktanya bahwa beliau tidak membagi, berarti itu tidak baik. Bahkan pembagian tauhid itu adalah bid'ah mungkarah, suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya saja tauhid. Tauhid artinya tunggal, tidak terbagi-bagi. Bahkan ini khawatirnya menyerupai konsep teologi Kristen atau Trinitas. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Ya, kami ya sebenarnya ya terheran-heran kaum muslimin dengan orang-orang yang mereka masih tetap berargumen ya seperti orang ini, menganggap bahwa pembagian tauhid itu ya seperti Trinitas. Padahal bukan. Jauh sekali definisinya kaum muslimin. Ya pembagian tauhid ya kalau secara tekstual dalilnya ya nggak ada. Karena memang itu ya dalilnya istiqra'. Hasil penelitian para ulama. Ulama mengumpulkan dalil-dalil tentang masalah tauhid, ya kemudian terbagilah bahwasanya tauhid yang sempurna ini harus memenuhi 3 unsur tersebut. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya kan seperti itu. Ya sama dengan ya pembagian ilmu nahu, ilmu sorof, ya. Secara tekstual dalil dari Nabi Muhammad SAW yang nggak ada tentang tauhid, ya, tentang rukun wudhu, ya, rukun sholat. Loh, secara tekstual Nabi Muhammad SAW menyebutkan ini rukun wudhu, ini rukun sholat, ya nggak ada. Tapi berdasarkan penelitian para ulama, dikumpulkan hadis-hadis tentang wudhu, ya, maka terkumpullah rukun wudhu ada sekian, rukun sholat ada sekian. Kemudian dalam bahasa Arab, ya, secara penelitian para ulama mengumpulkan bahwa bahasa Arab ini hanya tersusun dari 3 perkara, ya, isim, fi'il, huruf. Sudah itu saja. Dari ya perkataan bahasa Arab, ya, percakapan bahasa Arab yang jumlah percakapan itu terus berkembang dan jumlahnya miliaran, yaitu tetap tersusun dari 3 hal. Kalau nggak isim, fi'il, kalau nggak fi'il ya huruf. Sudah selesai. Ya. Tapi nggak ada dalil dari Nabi menjelaskan bahasa Arab itu tersusun dari 3 unsur. Isim, fi'il, huruf. Nggak ada. Tapi berdasarkan penelitian para ulama, yang dinamakan itu dalil istiqra', penelitian para ulama, maka mereka membuat metode-metode tersebut ya untuk menjelaskan supaya bahasa Arab seseorang itu sempurna, supaya wudhu seseorang sempurna, supaya sholat seseorang sempurna. Begitu juga masalah tauhid, ya, supaya tauhid seseorang itu sempurna. Ya. Loh, kalau di zaman Nabi tidak dijelaskan, karena memang pada saat itu tidak dibutuhkan yang seperti itu.
Mereka itu adalah orang-orang yang faham, ya, faham terhadap syariat Islam. Mereka isinya orang-orang yang mahir dalam berbahasa Arab. Lah kalau orang sekarang tidak dirincikan seperti itu, mereka nggak faham. Makanya para ulama ya kemudian melakukan penelitian, mengumpulkan dalil-dalil yang terkait masalah tauhid, ya. Kemudian terbentuklah bahwasanya tauhid yang sempurna harus terpenuhi 3 unsur ini. Berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya. Ketika mereka menyatakan bahwa ada tauhid rububiyah, ya, itu berdasarkan dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala penciptaan dan urusan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang mengurus. Artinya di sini difahami bahwasanya alam semesta ini ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus. Kemudian tauhid uluhiyah, ya, di mana tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kita. Di sini para ulama mengambil dalil dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kemudian asma wa sifat, ya, mengesahkan Allah atas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang agung. Sebagai contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq. Maka kita mengesahkan bahwasanya Al-Khaliq itu hanya Allah. Selain Allah makhluk. Ya. Karena memang selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu. Kalau dikatakan ada yang bisa menciptakan sesuatu, itu hanya bahasanya saja. Pada hakikatnya dia tidak menciptakan apa-apa. Dia hanya merangkai materi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa diciptakan manusia? Enggak ada. Orang yang menciptakan mobil, ya, pesawat, apalagi. Itu hanya merangkai material yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seandainya tidak ada materi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, nggak akan terbentuk yang namanya mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Nggak akan terbentuk. Ya. Di sana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan jelas sebenarnya. Lah kalau ditanya dalil naklinya, ya, nasnya, yang nggak ada. Nabi Muhammad SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri nggak ada mengatakan tauhid itu terbagi menjadi 3. Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang nggak ada. Ya, nggak ada. Dan pembagian tauhid ini memang supaya manusia ini, kaum muslimin, tauhidnya sempurna. Karena ada orang-orang yang dia mengakui adanya Allah, tauhid rububiyahnya ada. Dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwa segala sesuatu itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, apa ada orang yang mengakui adanya Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Apabila engkau bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Maka pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad,
Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Coba. Sudah jelas, di sini mereka mengakui bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka beribadah menyembah kepada selain Allah. Apakah dikatakan yang seperti ini tauhidnya sempurna? Coba. Tauhid yang seperti ini nggak sempurna. Tauhid yang seperti ini batal. Ya, karena batil. Ya, tauhidnya batal karena batil. Ya sama dengan ada rukun wudhu. Ya, ketika seseorang tidak melaksanakan salah satu rukun wudhu, maka wudhunya batal. Karena wudhunya batil. Bahkan seperti itu. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang orang-orang musyrik. Ya, ketika orang-orang musyrik berlayar di tengah lautan, ya, ketika ada sesuatu di tengah laut yang mereka pertimbangkan itu membahayakan mereka, mereka berdoa murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Loh, mereka di dalam hatinya yakin yang memberikan pertolongan Allah. Ya, akan tetapi mereka ketika berdoa, ya, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini lebih parah dari sebagian kaum muslimin. Memang realitanya seperti itu. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang-orang musyrik ketika dalam kondisi genting, kondisi sempit, naik kapal, ya mereka yakin yang bisa menyelamatkan saya hanya Allah. Ya, tapi ketika mereka aman di daratan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang dia mau kondisi sempit, mau kondisi lapang, ya, tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pakai jimat, nanti tawakalnya kepada jimat, pasang-pasang sajen, ada musibah pasang sajen. Ada yang seperti itu kaum muslimin. Dan sebenarnya sudah jelas lah, ya. Memang kalau secara nas, ya tidak ada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Enggak ada. Ya, tapi berdasarkan istiqra, para ulama mengumpulkan dalil supaya kaum muslimin ini paham, inilah tauhid yang sempurna, harus memenuhi 3 syarat ini. Dan seperti itu. Ya, samalah dengan kemarin ketika ada pembahasan masalah rukun qauli. Ketika Ustadz Khalid Basalamah menjawab tidak mengetahui rukun qauli, ya, ada sebagian yang mengatakan, ya, masa sekelas doktor lulusan Arab Saudi, lulusan Madinah, masa nggak ngerti rukun qauli? Itu kan hanya metode. Ya. Itu berdasarkan istiqro juga. Loh, kalau kita bertanya tentang dalil yang nggak ada rukun qauli, rukun fi'li, ya nggak ada. Tapi berdasarkan istiqro, ya para ulama membuat metode supaya mudah memahami. Loh, apakah harus paham rukun qauli? Kalau sudah belajar tentang syarat rukun sahnya sholat, ya sudah, nggak ngerti rukun qauli pun nggak ada masalah. Ya. Sama dengan ketika di Indonesia ini belajar Iqra. Ya, belajar Iqra, anak-anak TPA belajar Iqra sebelum bisa membaca Al-Quran. Ya. Loh, kalau orang Arab Saudi ditanya, antum belajar Iqra nggak? Loh, di sana nggak ngerti. Wah, apa itu Iqra? Ya, apakah kemudian akan kita katakan, ya itu kan pelajaran anak kecil, masa sekelas ulama nggak ngerti Iqra? Ya nggak bisa seperti itu. Itu kan cuma metode. Cuma metode. Sama seperti pembagian tauhid, cuma metode. Ya. Kalau memang faham tanpa harus membagi tauhid ini menjadi 3 bagian, ya nggak ada masalah. Sama seperti ketika orang belajar tentang rukun sholat, rukun wudhu, ya, katakanlah rukun sholat. Dia sudah paham syarat sah sholat, syarat dan rukun sahnya sholat. Loh, ketika sudah paham, nggak belajar apakah ini namanya rukun qauli, rukun fi'li, ya nggak ada masalah. Karena yang namanya metode itu ya beda-beda. Ya, ada orang mempelajari bahasa Arab pakai kitab Jurumiyah, ada pakai Nahwul Wadih, ada pakai Mukhtarat, ya. Ada pakai, ya banyak lah ya kitab-kitab untuk belajar bahasa Arab. Ya. Dan orang yang sudah mempelajari sebuah kitab, dia nggak kenal kitab lain, ya nggak tercela. Nggak tercela.
Meskipun kalau menguasai keseluruhan itu lebih baik. Ya kan seperti itu. Dan sebenarnya ya pembagian-pembagian yang seperti itu, ya itu sudah jelas lah. Itu kan dari dalil istiqra. Ya kalau kita tanya dalilnya secara nas, ya nggak ada. Ya sama seperti makan nasi, ya kemudian ya macam-macam lah kaum muslimin ya banyak sekali ya. Itu kan berdasarkan hasil istiqra, hasil penelitian para ulama. Ya, sehingga beras ini adalah sesuatu yang halal berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, dan coba kaum muslimin ya lebih lengkap lagi penjelasan, lebih detail mungkin kaum muslimin. Ya, kita simak penjelasan dari Asatidz Salafi ini kaum muslimin ya. Dan kami kembali sampaikan kaum muslimin, memang di dalam video ini kami tidak menemukan orang tersebut mengaku sebagai Asatidz Salafi ya, akan tetapi ya di judul tersebut ditulis seperti itu ya. Apakah karena memang di video versi panjangnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in, tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar ya. Kenapa? Karena pembagian ini ya memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada bagian seperti ini. Ada bagian seperti ini. Ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi 3. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala membagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah pembagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru, tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, ada namanya huruf, ada namanya ism, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada, ini sekedar. Namun fi'il, ism dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab. Sama, tidak ada bagian bahasa Arab menjadi nahwu dan shoraf. Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahwu dan shoraf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi berbicara tentang metode, berbicara tentang metode. Dan ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi SAW. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada. Ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin. Ya. Sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan ada orang yang tatkala bersin dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia menyelesaikan surat Al-Fatihah. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yang mau jawab nunggu dulu ya. Yang mau jawab ya rahmukallah nunggu dulu. Kalau kita tegur kenapa kau baca Al-Fatihah? Siapa yang bilang Al-Fatihah jelek? Al-Fatihah memang baik, namun tidak perlu ente baca seperti itu. Cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti kalau Anda mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, nanti ada yang lanjutkan lagi. Waladdallin amin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi doa bersih jadi panjang ya.
Jadi kita katakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Adapun bahasa Arab, nahwu dan sharaf ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keyakinan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut? Berarti ada dipraktekkan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi 3, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka aneh sebagian orang, ada seorang orang ahlul bidah di daerah Yordan, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang saya membagi tauhid menjadi 3 sama seperti Trinitas. Subhanallah, apakah semua angka 3 sama dengan Trinitas? Apakah semua angka 3 sama dengan apa? Trinitas. Berbeda antara pembagian Trinitas bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu ya, atau Allah Rohul Kudus, ini tidak sama dengan masalah tauhid menjadi 3, karena 3 tauhid ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Siapa yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah? Tidak ada yang ragu. Rasulullah pasti yakin yang menciptakan alam semesta hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa ragu Rasulullah SAW praktekkan tauhid uluhiyah? Rasulullah SAW tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mentauhidkan semua sifat? Karena Rasulullah SAW yakin tidak ada yang menyamai Allah dari sisi nama-namanya dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Jadi yang pembagian 3 tauhid menjadi 3 hanyalah dari sisi apa? Metode. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa timbul pembagian seperti ini? Timbul pembagian seperti ini karena konsekuensi pembelajaran. Karena ada orang-orang yang menyimpang. Sebenarnya syariat ingin tauhid satu kesatuan, tidak perlu dibagi. Saya ulangi. Sebenarnya Islam ingin tauhid menjadi satu kesatuan. Namun karena ada sebagian orang yang salah paham tentang tauhid, sehingga dia hanya mengamalkan sebagian tauhid, sebagian dia selisihi. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk mengembalikan menjadi satu. Para ulama telah menyatakan barang siapa yang hanya mengamalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat tidak dia imani, kafir atau tidak kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat sementara rububiyah tidak dia yakini, dia kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid uluhiyah, meyakini rububiyah dan asma sifat uluhiyah tidak diyakini, maka dia kafir. Maka ini dalil bahwasanya syariat ingin 3 tauhid ini menjadi satu, bukan untuk memisahkannya, tidak. Jadi pembagian tersebut tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu. Karena tidak boleh orang hanya beriman dengan salah satunya. Saya ulangi, pembagian yang dijelaskan oleh para ulama tujuannya untuk apa? Menjadikan satu. Kenapa ada pembagian tersebut? Karena ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya. Ya. Oleh karena para hadirin Subhanahu wa taala, di antara bukti ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian tauhid dan menyimpang sebagian tauhid adalah seperti orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab, Allah berfirman tentang mereka dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Seakan-akan Allah berkata, tidaklah kebanyakan mereka bertauhid kepada Allah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Lah, ini iman yang mana, syirik yang mana kalau begitu? Di sinilah butuh pembagian. Ternyata mereka beriman dengan sebagian dan syirik kepada sebagian. Dari sini setelah diteliti tentang tafsiran-tafsiran para sahabat tentang ayat ini, ternyata orang-orang musyrikin Arab, mereka beriman tentang rububiyah. Mereka beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun waktunya ibadah, mereka juga beribadah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang saleh, kepada Lata dan Uzza. Jadi pembagian tersebut muncul karena konsekuensi adanya penyimpangan. Paham? Sekarang Anda bagaimana menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab menyimpang? Kalau ditanya, mereka bertauhid atau tidak? Mereka bertauhid. Mereka syirik atau tidak? Mereka juga syirik. Loh, kok bisa bertauhid sekalian syirik? Nah, baru bisa kita jelaskan. Tauhid mereka pada satu bagian, sementara pada tauhid yang lain mereka syirik. Dalam masalah rububiyah, mereka bertauhid, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun dalam masalah penyembahan mereka musyrik. Mereka nyembah kepada Allah dan juga nyembah kepada selain Allah. Jadi otomatis terjadi pembagian tauhid. Paham maksud saya? Sulit atau tidak? Setengah sulit ya. Jadi saya ulangi. Perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Perlu katanya. Saya ulangi. Terjadinya pembagian tauhid itu konsekuensi dari penyimpangan yang timbul. Ya. Allah menyatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang Arab jahiliyah, mereka menggabungkan antara iman dan syirik. Padahal tidak mungkin bergabung antara iman dengan syirik. Tidak mungkin bergabung antara tauhid dengan syirik. Tauhid ya syirik ya syirik. Berarti dari sini kita tahu, tauhid mereka berarti pada sebagian sisi, dan sebagian tauhid yang lain mereka berbuat apa? Syirik. Setelah diteliti ternyata tauhid yang mereka akui adalah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, hanya Allah yang menciptakan. Setelah diteliti ternyata kesyirikan mereka berkaitan pada penyembahan kepada Allah. Mereka menyembah kepada Allah sekaligus kepada selain
Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid ternyata karena penyimpangan tersebut bisa kita bedakan. Ya, tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Uluhiyah. Paham maksud saya?